مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Ibu ya, akhirnya kita dapat tempat untuk bisa kumpul mendengarkan tausiah sambil kita masih harap-harap cemas bisa sampai selesai nggak nih. Yang jelas sudah terbukti di 2 tempat baru sebatas hamdalah ya. Baru pembukaan udah nih. Baik, Akhi Habil sudah. Ada satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna amama ad-dajjal sinina khudda'ah. Sesungguhnya menjelang keluarnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu daya. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadziba fiha as-sadiq. Di tahun-tahun tersebut orang-orang yang berbicara jujur didustakan. Sebaliknya para pendusta dibenarkan ya. Kemudian Nabi melanjutkan wa'tu minal kha'in wa khuwinal amin. Dan orang yang pengkhianat itu diberi kepercayaan. Tapi sebaliknya orang yang amanah itu dikhianati ya. Lalu kata Nabi, di masa itu akan muncul fenomena ar-ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa itu ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi, orang-orang fasik, orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Nah, jadi ini termasuk min alamatis sa'ah ya, termasuk hadis tentang tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Jadi kalau kita coba uraikan satu-satu, Nabi mengatakan menjelang keluarnya Dajjal itu ada tahun-tahun penuh tipu daya. Jadi tahun-tahun di mana penipuan itu banyak sekali ya. Dan cirinya adalah bahwa justru orang yang bicara benar itu didustakan. Dan sebaliknya orang yang berdusta itu dibenarkan. Nah, kalau kita lihat fenomena dunia kita sekarang, itulah zaman kita sekarang ini. Zaman di mana media massa resmi itu biasanya orang yang bicara baik dan benar itu di framing ya, digambarkan sebagai pengacau ya, pembicara pembual ya. Dan sebaliknya justru orang-orang yang banyak berdusta itu dielulukan ya, ditinggikan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti beritanya, kira-kira September 2024 tampillah di gedung terhormat PBB, di sidang umum PBB, seorang pembicara bernama Netanyahu. Ya, tahu ya Netanyahu ya? Perdana Menteri negara palsu, negara Zionis Israel, laknatullah alaihim. Jadi dalam tampilannya itu, dia begitu naik mimbar, naik podium, banyak utusan-utusan negara-negara yang keluar dari ruangan, walk out, tidak mau mendengarkan. Karena sudah berlangsungnya selama sekian bulan ya, berarti kalau bulan September berarti sudah 11 bulan pembantaian di Gaza kan. Nah, jadi banyak utusan-utusan negara-negara termasuk Indonesia keluar, walk out, tidak mau mendengarkan bualan dia kan. Bualan dia tidak mau didengarkan. Tapi dia tampil lah dengan PD-nya gitu. Dan di antara tampilan itu dia terang-terangan mengatakan, we are a country which loves peace, katanya. Kami adalah negara yang mencintai perdamaian ya. And we are the vanguard of civilization. Kami adalah bangsa yang menjadi baris terdepan peradaban, katanya begitu. Nah, anehnya walaupun sudah banyak yang walk out ya dari ruangan, memang masih ada beberapa utusan negara tertentu yang bertahan mendengarkan dan sudah barang tentu itu sekutu-sekutunya ya. Amerika, Inggris, Jerman, Perancis. Tapi yang lain banyak keluar. Anehnya dalam rekaman itu suara tepuk tangan ramai sekali, Pak. Begitu.
Nah, ternyata ketika kameranya menyorot kepada siapa yang bertepuk tangan, itu bukan di lantai bawah, Pak, tapi di lantai atas. Jadi rupanya gedung sidang umum PBB itu terbagi dua, ada lantai bawah, ada lantai mezanin. Nah, lantai mezanin ini lantai tempat undangan, tamu-tamu undangan boleh hadir begitu. Mereka bukan wakil negara manapun. Jadi rupanya pada hari itu Israel mengundang mereka para buzzer ini, ya kan, influencer untuk hadir, dan mereka inilah yang meramaikan tepuk tangan, yang mengelulukan dia, gitu. Nah, tapi ini disiarkan oleh berbagai media-media Barat yang pro Israel, sudah barang tentu ya. Nah, jadi ini gambaran betapa memang kita sudah berada di dalam era yang Nabi gambarkan dalam hadis tadi, ya. Bahkan lanjutnya Nabi mengatakan, dan di zaman itu nanti orang-orang yang amanah itu dikhianati. Sebaliknya para pengkhianat dikasih amanah, ya. Dan saya kira saya nggak bercerita lebih dalam lah ya tentang contoh ini, karena ini terjadi di negeri yang nun jauh di sana, bukan di Indonesia tapi di Wakanda, ya. Di Wakanda terjadi seperti itu, ya. Udah banyak orang tahu bahwa ini pendusta, ini wah bicaranya nggak jelas gitu kan, tapi tetap aja mendapatkan kepercayaan, ya. Tapi itu di Wakanda ya Bapak dan Ibu ya. Bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia, di Konoha ya, begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, hadis ini semakin membuat kita menjadi yakin bahwa memang sabda-sabda Nabi itu benar adanya, ya, karena memang ada sabda-sabda Nabi yang bicara langsung untuk zaman Nabi, tapi ada yang dikaitkan untuk akhir zaman. Nah, dengan adanya hadis-hadis seperti ini, kita menjadi yakin bahwa Nabi itu tidak pernah berdusta dalam berbicara, ya. Nah, termasuk apa yang kita alami sebenarnya bentuk kecil saja dari sebagian dari tahun-tahun tipu daya itu. Ya, masa kita mau duduk mendalami ilmu, ya kan, kayak tadi Ustadz Jundi menerangkan sesuatu yang bahkan pemerintah Saudi sendiri yang menyediakan, kan, gambar itu kan, gambar apa namanya, raudhah itu kan, sedang diterangkan, tahu-tahu kita diusir, dibubarkan, kan aneh sekali. Itu buat apa mereka menyediakan itu kalau seandainya itu nggak boleh diterangkan, nggak boleh dijelaskan. Nah, makanya ujung terakhir dari hadis tadi adalah Nabi bersabda, lalu muncullah di tengah-tengah masyarakat kelompok Ruwaibidah. Maka sahabat bertanya, apa itu Ruwaibidah? Kata Nabi, Ruwaibidah itu orang-orang fasik, orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak, begitu. Nah, kalau boleh kita menggunakan istilah zaman sekarang, mungkin Ruwaibidah itu ya seperti buzzer-buzzer itulah. Mereka dihadirkan dalam berbagai kesempatan-kesempatan penting, seminar, ya kan, berbicara, tapi sesungguhnya pembicaraan mereka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena sesungguhnya mereka tidak berbicara dengan ilmu yang benar, ya. Karena kalau dalam bahasa ayat atau bahasa hadis, kalau disebut ilmu, itu biasanya yang dimaksud adalah al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Bukan ilmu dalam arti umum, ya. Jadi ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi. Apalagi sekarang fondasi keilmuan yang berlaku di dunia modern ini, fondasinya kan tidak kembali pada Quran dan Sunnah, tetapi fondasinya adalah pikiran-pikiran liberal Barat, ya. Jadi seperti kita belajar ekonomi misalnya, ya, ekonomi ini nggak ada batasan antara mana ekonomi yang hak, mana ekonomi yang batil, kan, nggak ada kejelasannya. Lain halnya kalau kita sudah belajar agama, lalu semua fondasi-fondasi agama itu menjadi landasan untuk berkembangnya ilmu. Dan kalau kita lihat sejarah Islam di masa dulu ketika Andalusia itu maju, ya, itu banyak ulama-ulama yang menguasai berbagai ilmu, ilmu falak, ya, ilmu kedokteran, ya, ilmu macam-macam. Tapi jangan salah, mereka sebelum menjadi ahli-ahli dalam berbagai ilmu-ilmu yang aneka ragam itu, fondasi mereka sudah selesai. Fondasi penguasaan Al-Quran mereka, fondasi penguasaan ilmu hadis mereka sudah selesai, sehingga apa yang mereka kembangkan itu sudah berlandaskan, ya, pertanggungjawaban kepada Allah dan Rasul yang jelas, begitu. Tapi kan kita sekarang hidup di zaman di mana memang Barat yang memimpin dunia ini, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang kaitannya keduniaan yang sebenarnya kita masih pertanyakan, ini bisa begitu saja kita terapkan atau sepatutnya kita mengkritisi, ya. Ya, kayak contoh lah, misalnya ekonomi. Ekonomi sekarang kan yang sadar tidak sadar berkembang ekonomi ribawi, kan. Ekonomi ribawi ini kalau dalam kacamata Islam nggak bisa ditawar sebenarnya. Sesuatu yang
Bahkan dalam bahasa surat Al-Baqarah itu Allah menggunakan kalimat fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan riba, Allah dan Rasul memerangi kalian, ya. Sehingga bagaimana ada keberkahan di dalam ekonomi seperti demikian, begitu. Nah, begitu juga misalnya dalam dunia katakanlah politik, ya. Politik itu kalau fondasi Islam itu jelas bahwa perpolitikan itu ujung terakhir ketaatan itu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya struktur ketaatan dalam perpolitikan Islam itu jelas sekali. Allah number one, number two siapa? Rasulullah SAW, number three siapa? Orang-orang beriman, ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu catat surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya, sesungguhnya pemimpin-pemimpin kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Tapi bukan orang beriman sembarangan. Alladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Yaitu orang-orang beriman yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, dan mereka tunduk pada peraturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang namanya apa, prioritas atau urutan ketaatan di dalam ajaran Islam. Tapi kan kalau dalam perpolitikan dunia sekarang, pokoknya siapapun yang jadi pemimpin udah harus ditaati sepenuhnya. Terlepas dia ujung akhirnya taat pada siapa. Sedangkan kalau dalam Islam, ketaatan kita kepada pemimpin karena kita yakin pemimpin ini taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, yang karena itulah kita mentaatinya. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya, lalu apa landasan kita untuk mentaati dia? Ya, padahal teken kontrak kita hidup mati kita di dunia ini dengan Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin untuk kesempatan yang alhamdulillah bisa sampai ujung kita bicara ini, nggak diusir lagi, ya. Saya cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pembangkit semangat kita. Insya Allah nanti di Kebun Korma, ya Ustaz Aklif, ya, kita bisa lebih panjang lagi, dan saya akan masuk kepada pembahasan Dajjal yang agak lebih panjang, ya. Tapi kali ini saya baru membahas sedikit saja hadis Nabi tentang zaman menjelang keluarnya Dajjal. Dan kenapa saya membicarakan ini sekarang? Karena tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi kalau melihat gejala-gejalanya, sepertinya jadwal keluarnya Dajjal is already around the corner, udah di pengkolan jalan istilahnya, ya. Karena tanda demi tandanya sudah semakin jelas. Dan ini tidak perlu membuat kita khawatir, tidak. Kenapa? Karena sebelum keluarnya Dajjal, justru kejayaan Islam itu akan muncul terlebih dahulu. Jadi kejayaan Islam muncul, dan saking sebelnya Dajjal ini dengan kejayaan Islam, akhirnya dia keluar karena ingin berusaha meredam kembali. Tapi Allah sudah takdirkan kejayaan Islam muncul, ya. Jadi di satu sisi dan lain sisi kita menyadari Dajjal sudah dekat jadwal keluarnya, harus hati-hati, harus waspada. Tapi di lain sisi ini justru menandakan bahwa dunia ini sudah berada pada turning point, titik balik, ya, untuk kemudian kita akan menyaksikan insya Allah dalam waktu dekat kejayaan Islam itu tegak kembali. Saya kira ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak membuat Bapak dan Ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi makin bergairah, ya. Apalagi udara Madinah ini, Masya Allah, nikmat sekali. Dari dulu saya merasakan selalu kalau sampai di Madinah itu dibandingkan di Mekah itu beda. Betul nggak? Bapak Ibu merasakan, ya? Mekah ini Madinah ini suasananya lebih enak, lebih tenang, dan kita juga sholatnya lebih teratur, ya kan? Pembagian tempat laki perempuannya lebih jelas, begitu, ya. Mungkin ini karena ada kaitan makam Nabi, ya. Jadi kayak seolah-olah kita tuh seperti, oh ya, di sini ada pemimpin kita, ada teladan kita, ada uswatun hasanah kita. Rasanya kalau kita macam-macam keterlaluan gitu, ya. Padahal di sana Ka'bah itu juga Masya Allah, kan. Cuma barangkali karena Mekah ini banyak turunan Abu Jahalnya gitu, ya. Jadi terasa kurang begitu ini. Tapi kalau di sini banyak keturunan orang Ansor. Ansor itu artinya para penolong. Dan orang-orang Ansor itu terkenal orang-orang yang sangat karim, sangat murah hati, ya. Saya punya pengalaman haji. Saya waktu itu di Madinah ini kesulitan balik ke tempat penginapan. Saya kira taksi, saya panggil. Ternyata itu orang warga Madinah saja, biasa. Dia ajak kita naik dan gratis gitu. Dia nggak mau dibayar sama sekali, ya. Itulah orang-orang keturunan Ansor, ya. Memang mereka itu para pencinta orang-orang beriman yang mencari
keridhaan Allah di kota Madinah ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari sedikit ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah selalu beri petunjuk untuk mampu melihat mana yang hak dan kita ikuti, mana yang batil kita jauhi. Ya, sesuai dengan doa yang berbunyi Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki untuk mengikutinya, dan tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki untuk menjauhinya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tanya jawab ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak perlu ya? Udah pada lapar kayaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah.